Shalom, Young Leaders, salam sejahtera. Bersama Coach Dias kita akan belajar bersama, kita akan membahas bersama mata pelajaran Social Study. Dalam pelajaran ini kita akan banyak belajar tentang negara, tentang Indonesia, kerjasama Indonesia, dan banyak hal lain lagi. Nah, di unit pertama ada judul yaitu Alam Indonesiaku. Indonesia kita yang leaders memiliki lebih dari 17.000 pulau dan bahasa daerah kita lebih dari 600 jenis bahasa. Bisa bayangkan yang leaders betapa kayanya Indonesia kita. Di unit 1 di Alam Indonesia, pertama-tama kita akan belajar tentang yang namanya letak Indonesia atau posisi Indonesia. Ada dua setidaknya kita mau belajar di sini, yaitu letak Indonesia secara astronomis. Yang kedua, letak Indonesia secara geografis. Letak Indonesia secara astronomis dan letak Indonesia secara geografis. Yang pertama dulu, kita akan belajar letak Indonesia secara astronomis. Kita mau belajar di mana Indonesia dan bangsa lain posisinya ditentukan oleh garis khatulistiwa, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang ini adalah garis yang membentang secara horizontal. Sedangkan garis bujur, garis yang membentang secara vertikal atau dari atas ke bawah, itu garis bujur. Nah, letak Indonesia secara astronomis ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur. Yang leaders, garis lintang dan garis bujur ini adalah garis imajiner, garis khayalan. Jadi kalau kita pergi keluar angkasa, kita tidak menemukan garis ini. Tapi kenapa ada? Kenapa kita mau belajar? Karena dengan garis ini kita bisa mengetahui, menentukan letak sebuah bangsa. Jadi sekali lagi, dengan garis lintang dan garis bujur, kita dapat menentukan letak sebuah bangsa. Sebagai contoh, bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terletak secara astronomis, yaitu di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi Inggris bisa lihat gambarnya ya, gambar peta kita. Secara astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itulah letak astronomis bangsa kita. Lalu kemudian dengan letak astronomis bangsa kita, apa dampak yang ditimbulkan? Yang leaders, setiap bangsa punya posisi secara astronomis dan itu menimbulkan beberapa hal yang kita kenal dengan dampak letak astronomis. Yang pertama, perhatikan ya, letak Indonesia secara astronomis akan membuat bangsa kita ini berada di kawasan iklim tropis. Ya, apa itu iklim tropis? Di mana Indonesia akan selalu disinari matahari sepanjang tahun. Jadi ada beberapa bangsa itu bahkan jarang terkena sinar matahari atau ada yang tidak ada, terutama di daerah kutub. Kemudian yang ketiga yang leaders, dampak letak astronomis, Indonesia mengalami pergantian musim. Berapa kali? 2 kali pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berikutnya dapat ditimbulkan curah hujan tinggi akan membuat tanah Indonesia menjadi subur. Sampai pernah ada pengarang yang punya syair, ya, kalau rotan ditanam di tanah kita bisa menjadi tanaman. Nah, itu yang terjadi yang terus. Jadi bangsa Indonesia membuat, karena curah hujannya membuat tanah itu menjadi subur. Apa yang terjadi? Flora, karena tanahnya subur, tanaman atau tumbuhan atau flora mempunyai banyak aneka ragam. Dan yang terakhir,
Indonesia memiliki perbedaan waktu berdasarkan garis bujur, yaitu perbedaan waktu untuk Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Oke. Itu letak secara astronomis dan dampak yang ditimbulkan, ya. Dan yang kedua, Indonesia punya letak secara geografis. Artinya apa? Geografis itu berarti letak pada posisi nyatanya secara fisik. Sebagai contoh, rumah Coach Dias misalnya, secara geografis terletak dekat tempat ibadah, dan di sebelah sisi yang lain dekat dengan lokasi pasar. Di sisi yang lain lagi dekat dengan jalan raya, dan di sebelah yang seberang sana dekat dengan pemukiman penduduk yang dibatasi dengan sungai. Jadi letak geografis, letak secara fisik atau secara nyata. Indonesia terletak secara geografis yaitu di antara dua benua. Benua apa? Benua Asia di sisi utara dan benua Australia di bagian bawah atau selatan. Dua benua dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia secara geografis di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra atau lautan yang besar itu Hindia dan Pasifik. Nah, yang leaders, sekali lagi setiap letak akan menimbulkan dampak atau akibat. Apa dampak Indonesia karena letak geografisnya? Karena Indonesia terletak di posisi silang ya antara dua benua dan dua samudra. Jadi yang pertama menjadi lalu lintas perdagangan. Karena posisinya yang sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Sebagai contoh yang leaders, kalau misalnya ada pengusaha akan mendirikan lokasi usaha itu biasanya di dekat persimpangan. Kenapa? Karena mudah untuk dilihat orang, ya, mudah untuk dilewati, sehingga lokasi perdagangan yang biasanya di dekat persimpangan itu biasanya cenderung ramai dikunjungi. Kemudian yang ketiga, dampak secara geografis yaitu kita mempunyai batas wilayah. Batas wilayah Indonesia ada yang namanya sebelah utara, ada yang namanya sebelah selatan, timur dan barat. Yang sebelah utara kita berbatasan dengan Selat Malaka. Perhatikan peta di sini ya. Selat Malaka, kemudian Malaysia Timur dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan yang bagian bawah kita lihat ada benua ya yang terkenal dengan hewan kanguru dan koala, benua Australia. Ada juga Timor Leste berbatasan dengan Indonesia di sebelah selatan dan Samudra Hindia. Sebelah timur kita perhatikan di sana ada batas kita dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan sebelah barat dengan Samudra Hindia. Itu dampak secara geografis. Pertemuan ini Coach Dias akan akhiri dengan kita belajar iklim. Ya, tadi letak Indonesia, kita juga punya 3 jenis iklim yang Indonesia alami. Yang pertama, iklim tropis. Yang kedua, iklim muson. Dan yang terakhir, iklim laut. Tropis, muson, dan laut. Yang pertama dulu, untuk iklim tropis. Apa itu iklim tropis? Indonesia ini, karena punya iklim tropis, jadi karena dampak dari letak astronomis, kita punya sifat tropis yang sifatnya itu panas. Ya, matahari bersinar sepanjang tahun. Kemudian Indonesia juga punya 2 musim akibat iklim tropis ini, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Tapi kita juga kenal ada yang namanya musim pancaroba, yaitu musim di antara perubahan musim kemarau dan musim hujan. Yang kedua, iklim muson atau iklim musim. Ya. Nah, iklim muson atau musim ini sangat dipengaruhi oleh angin musiman. Namanya saja iklim muson atau musim. Jadi ada angin yang berembus dan mengakibatkan kita memiliki 2 musim. Dan biasanya angin musim ini mempunyai periode perubahan. Satu periode perubahan adalah selama 6 bulan.
Iklim musim terdiri atas dua jenis, yaitu angin musim barat daya. Jadi ini antara bulan Oktober sampai bulan April, ini bersifat basah. Bersifat apa? Basah. Sehingga Indonesia mengalami musim hujan. Sekali lagi ya, angin musim barat bersifat basah bertiup dari bulan Oktober sampai April, sehingga Indonesia punya musim hujan. Yang kedua, angin musim timur laut atau muson timur, berembus atau bertiup sekitar April sampai bulan Oktober. April sampai Oktober, sifatnya kering. Karena kering mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kemarau atau musim kering. Sebagai contoh, bulan Juni atau bulan Juli ini, Indonesia berdasarkan iklim muson, kita mengalami musim kering atau musim kemarau yang lebih dominan di bulan April hingga Oktober. Dan yang terakhir, yaitu iklim laut. Oke, iklim laut. Ingat, Indonesia adalah negara maritim, negara kepulauan, 70%-nya adalah perairan dan sisanya adalah daratan. Jadi sebagian besar terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan. Iklim laut mengakibatkan banyak terjadi penguapan air laut sehingga udaranya menjadi lembab dan curah hujan yang tinggi. Lihat ya, bulan Juni, Juli meskipun musim kemarau tapi kadang hujan. Kenapa demikian? Karena kita punya iklim ini yang leaders. Oke, jadi ini pertemuan pertama kita belajar tentang alam Indonesia. Ada dua poin besar di sini, yaitu Indonesia punya letak geografis dan astronomis. Yang poin berikutnya atau poin kedua, kita belajar tentang iklim Indonesia, yaitu iklim tropis, iklim muson atau musim, dan iklim laut. Oke, baik, kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti kita juga ada kuis-kuis. Mari kita isi latihan supaya kita mengenal bangsa kita lebih lagi, terutama secara letak dan iklimnya. Sampai ketemu lagi. Salam sejahtera dari Coach Dias Social Study.